Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang pengertian capital budgeting. Materi yang pertama akan disampaikan saya sendiri, Fajra Irdina, NIM E 2019-3024. Selanjutnya akan dilanjutkan Imas Darojatul. Selanjutnya Vina Amalia, dan yang terakhir Siti Marhama. Yang pertama, capital budgeting. Capital budgeting merupakan proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang konsisten terhadap maksimalisasi tujuan pembahasan. Yang kedua, investasi. Investasi juga berarti pengeluaran pada saat ini dan hasil yang diharapkan dari pengeluaran tersebut baru akan diterima lebih dari 1 tahun mendatang. Yang ketiga, investasi tersebut harus dihitung sesuai dengan cash flow perusahaan dan harus merupakan keputusan yang paling tepat untuk menghindari resiko kerugian atas investasi tersebut. Selanjutnya ada metode pembiayaan keuangan. Metode pembiayaan keuangan ada 4. Yang pertama, anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang mempromosikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Yang kedua, capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Yang ketiga, penganggaran modal atau yang disebut dengan capital budgeting adalah sebuah proses penyeluruh menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Yang terakhir adalah proses mengumpulkan, mengevaluasi, menyeleksi, dan menentukan alternatif penanaman modal yang akan memberikan penghasilan bagi perusahaan untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Imas Darojatul. Untuk poin selanjutnya yakni pentingnya penganggaran modal, yaitu keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama, sehingga penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Untuk poin yang kedua yaitu motif capital budgeting. Nah, yang pertama, pembangunan produk baru atau pembelian aktiva baru. Yang kedua, penganggaran biaya dengan mengganti aktiva yang tidak efisien. Yang ketiga, modernisasi atas aktiva tetap. Untuk poin yang ketiga yaitu jenis-jenis keputusan penganggaran modal. Nah, yang pertama, penambahan dan perluasan fasilitas. Yang kedua, adanya produk baru. Yang ketiga, inovasi dan perluasan produk. Yang keempat, menyewa, membuat ataupun membeli. Nah, yang keempat, penyesuaian fasilitas dan peralatan dengan peraturan pemerintah, lingkungan, dan keamanan. Untuk poin yang keempat yaitu prinsip dasar proses penganggaran modal. Yang pertama, mengaplikasikan prinsip yang mengatakan bahwa perusahaan harus menghasilkan keluasan atau menyelenggarakan kegiatan bisnis sedemikian rupa. Yang kedua, prinsip ini dalam kerangka penganggaran modal berarti perusahaan harus melakukan tambahan investasi sedemikian rupa sehingga perolehan imbuhan investasi itu sama dengan biaya imbuhannya. Yang ketiga, biaya imbuhan dari berbagai daftar investasi itu memberi petunjuk tentang upaya perusahaan untuk memperoleh tambahan modal guna membiayai investasi. Saya Vina Amalia Rifanti, NIM E 2019-3045 akan melanjutkan penjelasan dari materi selanjutnya. Yaitu yang pertama, jenis pramodal. Jenis pramodal ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama independent project, proyek atau investasi yang berdiri sendiri atau tidak akan mempengaruhi usulan proyek lainnya. Yang kedua yaitu mutually exclusive project, yang artinya proyek yang memiliki fungsi yang sama atau dengan memilih suatu proyek akan menghilangkan kesempatan proyek yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ketersediaan dana. Pada ketersediaan dana ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, jika ada dana tidak terbatas, maka perusahaan dapat memilih semua independent project yang sesuai dengan expected return yang diharapkan. Yang kedua, jika dana terbatas, maka perusahaan perlu melakukan capital rationing dengan mengalokasikan dana hanya pada proyek yang memberikan return maksimal.
Yang ketiga yaitu proses capital budgeting dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis investasi. Investasi tersebut terdiri dari berbagai jenis yang disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Adapun jenis-jenis investasi dibagikan sebagaimana berikut, yaitu pertama, financial assets, pieces of paper evidencing a claim on some issuer. Yang kedua yaitu real asset. Yang ketiga yaitu marketable securities. Nah, yang selanjutnya initial investasi. Yang pertama, batasan investasi awal sangat relevan dengan sejumlah cash outflow yang dipertimbangkan ketika mengevaluasi perspektif penganggaran barang modal. Investasi awal, initial investment, dilakukan pada 0 waktu atau time zero, yakni waktu ketika anggaran dikeluarkan. Investasi awal diperhitungkan dengan mengurangi semua cash flow yang terjadi pada saat time zero dengan seluruh cash outflow yang terjadi pada saat time zero. Adapun rumusan dasar untuk menentukan investasi awal, the basic format for determining initial investment installed cost of new asset, yaitu cost of new asset plus installation cost dikurangi after tax process from sale of sold assets. Dengan adanya initial investment tersebut akan mempengaruhi dan akan merubah net working capital atau modal kerja bersih NWC dari suatu perusahaan. Apabila semua perusahaan bermaksud membeli kapal dalam rangka ekspansi, maka baik level produksinya atau tingkat kas, piutang, persediaan maupun hutang dagangnya akan meningkat. Yang selanjutnya yaitu metode evaluasi kelayakan rencana investasi. Metode yang dapat digunakan untuk dapat mengevaluasi berbagai alternatif investasi barang modal untuk dapat dipilih dikenal dua macam metode, yakni metode konvensional dengan metode discount cash flow. Di dalam metode konvensional dipergunakan dua macam tolak ukur untuk menilai profitabilitas rencana investasi, yakni payback period dan average rate of return. Sedangkan dalam metode discount cash flow dikenal dua macam tolak ukur profitabilitas, yakni net present value, internal rate of return, dan profitability index. Di sini saya akan menjelaskan tentang payback period dan discounted payback period. Metode payback period pada umumnya digunakan untuk mengevaluasi investasi yang diajukan. Payback period adalah target waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengembalikan investasi awal yang diperhitungkan dari cash inflow. Di sini juga ada NPV dan IRR. Net present value atau NPV. NPV adalah jumlah present value semua cash inflow yang dikumpulkan proyek atau dengan menggunakan diskon rate 1 bunga kredit dibayar investor dikurangi jumlah investasi initial cash outflow. Kelebihan metode NPV sebagai sarana penilaian terhadap kelayakan suatu rencana investasi barang modal adalah penggunaan nilai waktu uang untuk menghitung nilai sebenarnya. Juga ada internal rate of return atau IRR. Metode ini mungkin merupakan metode yang paling banyak digunakan sebagai salah satu teknik dalam mengevaluasi alternatif investasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.